Shalom, shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di hari ini dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami mengucapkan kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur atas kemurahan Bapa yang sudah menjaga dan melindungi kami dan malam yang berpelita hingga pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan mulai proses kegiatan belajar kami. Mari Bapa, tentang hati mohon kepadamu, Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan ini, agar itu semua boleh berguna kami. Ya Bapa, menurut rencana kami, hanya di dalam nama kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Amin. Kita ulangi lagi bersama-sama ayat hafalan kita, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Amin. Baik, hari ini kita belajar dari bab 1, Pancasila sebagai nilai kehidupan. Unit 1, makna dan nilai Pancasila. Kita akan belajar tentang nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang lambang Pancasila. Jadi Pancasila adalah lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti 5, sila berarti asas. Nah, hal itu berarti bahwa ada 5 asas atau 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, lambang negara Republik Indonesia ini adalah Garuda Pancasila. Nah, coba anak-anak perhatikan gambaran ini. Coba perhatikan gambar ini. Nah, burung Garuda ini namanya burung Garuda ya, merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher burung Garuda. Jadi ini ya, ini yang dimaksud dengan perisai. Nah, tak hanya itu, terdapat semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada bagian pita yang dicengkok ini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini ini di negara Indonesia ini banyak sekali budaya-budayanya, banyak sekali pulau-pulaunya. Tetapi walaupun banyak, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Oke, kita lanjut. Nah, pada gambar Garuda ini ada beberapa item. Yang pertama itu, kalian ingat dulu bahwa Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. 17 Agustus 1945. Nah, ini berkaitan dengan lambang pada burung Garuda ini atau jumlah yang terdapat pada burung Garuda. Kita lihat yang pertama, 17 Agustus. Oke, waktu 17. Nah, ini sayapnya 17 helai pada masing-masing sayap. Nah, sayap kiri dan sayap kanan jumlahnya masing-masing 17. Nah, yang berikut Agustus bulan 8. Nah, ini 8 helai bulu pada ekor.
Ini ada 8 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 nilai bulu pada bulu ekor. 1945, 1945. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Ini ada 19 ya, ada 19 helai. 45 helai bulu di leher yang ini. Ya. Jadi artinya bahwa negara Republik Indonesia lambang Garuda ini diambil dari atau jumlah ini diambil dari waktu kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945 gitu ya anak. Oke. Nah, dari perisai tadi itu digambarkan bahwa ada perisainya di yang seperti jantungnya ini ya. Di dalam perisai ini ada lambang-lambang Pancasila. Nah, yang pertama itu ada bintang, tali rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, materi ini kita sudah belajar dari kelas 1. Kita sudah menghafalkan bunyi lambang Pancasila. Coba kita ulangi. Yang pertama itu bintang, lambangnya, bunyi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bunyi dan lambangnya, anak-anak sudah melafalkannya. Boleh juga jika dilafalkan ulang saat ini. Oke. Nah, arti sila pertama Pancasila. Seperti tadi yang kita sudah pelajari bahwa bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang berarti kita harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Nah, masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianutnya. Yang berarti kita tidak boleh menyakiti saudara sebangsa kita. Jadi anak-anak, bunyi sila ketuhanan Maha Esa ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Dan kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Yang dengan cara kita menganut agama yang kita yakini. Karena di Indonesia ini ada 6, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu agama yang sudah diakui di Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia menganut agama menurut keyakinan kita. Berarti kita sudah menjalankan arti dari sila pertama Pancasila. Nah, ada pula ya anak-anak penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mempercayai adanya Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Nah, yang kedua kita memeluk suatu agama tertentu. Nah, kita contohnya mayoritasnya di Sumba ini agama Kristen Protestan. Jadi kita memeluk suatu agama. Dan yang ketiga itu, jika kita sudah memeluk suatu agama, kita menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Nah, dan yang keempat itu toleransi antar umat beragama. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita tetap toleransi. Contoh, pada saat agama Muslim berdoa, sholat, kita tidak boleh ribut atau toleransi antar umat beragama yang berbeda, gitu ya, anak. Oke, kita lanjut. Nah, dalam penyusunan Pancasila itu ada lembaga yang berperan di dalamnya. Nah, lembaga yang berperan di dalamnya itu namanya BPUPKI, yang artinya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dari mulai sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Masalah tersebut merupakan hal penting dan mendasar dalam suatu negara yang tertentu. Jadi dalam proses penyusunan Pancasila ini melewati beberapa tahap. Nah, ada 3 orang tokoh yang merumuskan Pancasila ini atau merumuskan dasar negara kita. Yang pertama, tokoh
Mr. Muhammad Yamin. Nah, dalam pidato beliau ini mengemukakan bahwa ada 5 asas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini yang Muhammad Yamin kemukakan dalam pidatonya untuk merumuskan Pancasila tersebut. Nah, dan yang kedua itu Profesor Dr. Supomo. Nah, dalam pidato ini beliau ada juga 5 asas. Yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, yang ketiga itu Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945 sebelum merdeka. Nah, dalam pidatonya ini terdiri juga dari 5 asas itu. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua itu internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga itu mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari hasil pidato ketiga tokoh tersebut, maka ditentukan nama Pancasila. Berarti yang artinya 5 asas sebagai dasar negara Republik Indonesia secara utuh, gitu ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa Pancasila itu diambil dari 2 bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila, yang artinya 5 dan asas, yang berarti bahwa Pancasila ini mengandung 5 asas sebagai dasar atau pedoman Republik Indonesia. Nah, dalam Pancasila itu lambangnya itu burung Garuda. Nah, dari burung Garuda ini ada jumlah-jumlah tertentu yang ada pada tubuh burung Garuda yang berkaitan dengan kemerdekaan kita Republik Indonesia, yaitu pada tahun 17 Agustus 1945. Contohnya seperti tadi, jumlah sayapnya 17, jumlah ekornya 8 atau bulan Agustus, dan jumlah bulu pada pangkal perisai itu ada 19, dan bulu pada leher itu ada 45 helai. Jadi berkaitan dengan waktu Indonesia merdeka. Jadi saling berkaitan gitu ya. Jadi pada intinya anak-anak harus mengetahui bahwa Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia. Ya, dan Pancasila itu memiliki 5 asas, dan dalam perisai itu yang berbentuk seperti jantung ada 5 lambang, yaitu bintang, tali rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan yang kelima itu padi dan kapas dengan bunyinya masing-masing. Oke, baik. Semoga anak-anak mengerti akan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat, dan Ibu ingatkan selalu menjaga protokol kesehatannya. Oke, demikian materi yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.